Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita mulai saja ya karena kita sudah cukup lama jauh delaynya 15 menit. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini karena sudah beberapa hari yang lalu tuh Jakarta mendung ya. Nah, pagi ini cerah sekali. Kita akan menerima paparan materi dengan topik analisis cuaca numerik global regional yang akan disampaikan oleh Agi Wandala Putra. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua sudah melihat videonya. Luar biasa loh effortnya Mas Agio. Semoga bisa memahami analisa cuaca. Jadi mempersingkat waktu, saya seperti biasa silahkan yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan di chat box. Nanti pertanyaan akan dijawab setelah sesi pemaparan. Untuk Mas Agi, kalau memang terkendala dalam melihat pertanyaan di chat box, nanti akan saya WhatsApp rangkuman pertanyaannya ke WA-nya Mas Agi ya. Jadi bisa dilihat di situ siapa aja yang nanya. Oke, jadi silakan Mas Agi, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mbak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya di seluruh penjuru tanah air. Senang sekali nih bisa keep in touch gitu ya, walaupun dalam kondisi krisis ya saat ini, tapi tidak masalah, tidak mengurangi kesempatan kita untuk terus belajar. Jadi thanks to Pusdiklat sudah menyediakan wahana dan juga sesi diklat kali ini. Dan saya juga mohon maaf nih, harusnya kita bisa bertatap muka ya di Citeko ya, tapi karena memang kemudian masuk dalam masa krisis, kita belum bisa ketemu ya secara offline. Baik, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa insya Allah sesi kita kali ini kita akan membahas tentang analisis cuaca numerik ya. Ada kata-kata global regional ya, atau bisa juga diartikan global meso. Nah, saya rasa sebetulnya kawan-kawan semua sudah familiar ya, tetapi ini adalah satu hal yang dipakai sehari-hari, tapi kita nggak pernah membahas secara detail. Nah, saya pahami bahwa memang materi saya ataupun sesi analisis numerik itu selalu menjadi sesi terberat ya di setiap pelatihan, sehingga kemarin saya berusaha mencoba meletakkan di bahan tayang dan juga di video. Mungkin kita survei dulu ya kawan-kawan di sini, bisa ditulis di chatnya ada berapa banyak yang sudah melihat video seri 1 sampai 5-nya. Apakah ada yang sudah melihat dan juga sudah bahan tayangnya mungkin? Mana? Bukan, bisa kalau itu. Silakan, bisa ditulis di chat box. Buka. Kenapa demikian? Karena memang ulasannya akan sangat cukup panjang ya kalau terkait dengan NWP ini. Jika kita akan manfaatkan secara optimal ya sesi sinkronus ini sebagai sebuah sesi tanya jawab, plus nanti alhamdulillah kan ada fasilitas LMS ya. Kita akan coba optimalkan untuk banyak diskusi di situ. Walaupun pagi ini saya juga sudah merangkum pertanyaan dan juga keingintahuan dari teman-teman terkait dengan NWP yang ternyata banyak hal-hal yang simple gitu ya, yang mungkin masih belum difahami, tetapi juga saya melihat banyak kawan-kawan juga yang mengajukan pertanyaan advance. Nah, nanti coba kita rangkum ya secara lebih detail. Nah, ini nampaknya teman-teman masih belum menyimak videonya ya, jadi kita akan Mbak Nisa sudah, terima kasih ya. Nanti silahkan pertanyaan-pertanyaannya bisa disampaikan dan kita coba optimalkan. Oke, saya akan moving ke pengantarnya ya. Pertama, saya menyadari bahwa terdapat 34 UPT Koordinator Perakiraan Cuaca atau MEWS yang saya rasa sudah sangat familiar dengan laman ini ya. Saya rasa sudah sangat familiar, tetapi ada juga mungkin kawan-kawan yang dari UPT lain yang
memang masih belum pernah melihat atau memanfaatkan sistem ini. Ini adalah data model yang di-generate di dalam sistem yang kita sebut dengan Meteor Factory. Nah, silahkan kalau yang sedang ada di kantor bisa disambi melihat ya ketersediaan data di pagi hari ini. Nah, poinnya adalah saya pengen melihat atau menunjukkan sebetulnya ada data apa sih sebetulnya yang ada di sistem BMKG ini. Maka akan saya tunjukkan nih ya, ini adalah contoh beberapa waktu yang lalu, tanggal 4 Maret ya. Nah, ini kita bisa lihat nih sebetulnya teman-teman, di BMKG itu sudah menggunakan apa yang kita sebut dengan multi model analisis ya. Kita belum menyebutkan multi model ensemble ya, tapi insya Allah akan ke sana. Tetapi saya akan garis bawahi adalah multinya dulu ya, multi model. Nah, teman-teman kalau kita lihat, ini yang pertama ada tulisan menyebutkan akses SR Austra. Ini maksudnya adalah akses R Australia. Jadi sebetulnya kita juga terintegrasi dengan data akses R yang dimiliki Australia. Kemudian ada lagi misalnya ini ada ACMWF ya, ada yang WW, ada yang SEA, ini artinya ada model ocean dan juga ada model untuk weather. Dan kita alhamdulillah juga merupakan lembaga yang mensubscribe prediksi global yang dimiliki oleh ACMWF atau yang disebut dengan model IFS. Terus ada lagi nih WRF ya. Nah, ini teman-teman nih yang apalagi yang lulusan STMKG sangat familiar sekali dengan WRF. Misalnya di BMKG juga kita sudah merunning sendiri dan versinya juga sudah versi terakhir. Nah, ini kita juga integrasikan di dalam model National Digital Forecast. Kemudian ada juga nih misalnya model global lain seperti GFS dan juga ARPAGE ya. Nah, sempat beberapa kesempatan ini sangat dinamis sekali ya karena di satu wilayah dan wilayah lain ini memiliki pola dan juga karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tidak akan pernah tuntas bahwa kita akan klaim ini adalah model terbaik untuk sebuah wilayah. Nah, ini nanti kita akan coba diskusikan. Baik, sebelum sebagai pengantar untuk diskusi kita, saya akan lihat 3 klaster ya, klaster yang berwarna hijau toska, kuning, dan juga pink ini. Kita akan coba ulas bersama-sama. Ini adalah kondisi di mana ketika kita dalam 5 atau 6 tahun terakhir berubah menjadi perakiraan cuaca yang digital ya, atau yang kita sebut dengan National Digital Forecast. Pertama, memang kita sebagai forecaster sangat mudah mendapatkan referensi pengisian perakiraan cuaca secara digital. Nah, ini pertanyaannya, teman-teman kira-kira langsung klik dan setuju atau dianalisis dulu? Nah, ini menjadi pertanyaan, sehingga muncul sebuah permasalahan nanti yang akan kita pakai di dalam diskusi kali ini ya. Dalam pembuatan perakiraan cuaca atau pendeteksian peringatan dini, itu ada problem digitasi NWP, dan yang kedua adalah analisis NWP, karena dua hal ini merupakan pendekatan yang berbeda. Kemudian tentu saja yang kedua, manfaat lain ketika kita menggunakan model, yaitu pembuatan perakiraan cuaca bisa menjadi jauh lebih cepat. Tapi di sisi lain, nah ini sering ketemu nih, setiap hari nih saya sering monitor di grup-grup pembuatan perakiraan cuaca dan peringatan dini, bahwa banyak sekali permasalahan teknologi informasi, seperti jaringan, kemudian juga servernya yang ngadat, terus datanya tidak tersedia. Itu lazim ya, karena kita menggunakan teknologi IT. Kemudian yang terakhir, keunggulannya ya jelas bahwa pembuatan perakiraan atau prediksi cuaca itu bisa secara massal dan sangat beragam. Nah, kemudian kegelisahannya apa? Kita lihat sekarang yang di warna kuning ya. Sekarang menjadi pertanyaan, sebetulnya model cuaca terbaik secara analisis fisis yang dilakukan oleh teman-teman, itu apakah merupakan juga model terbaik dalam pembuatan perakiraan? Karena pembuatan perakiraan dilakukan secara digitasi ya, langsung kita digitasi ke titik. Nah, ini akan menjadi pertanyaan sebetulnya, seorang forecaster itu tahu nggak sih behavior model? Nah, jadi merujuk ke pertanyaan nomor 6, apakah kita sebetulnya berusaha menganalisis atau memahami karakteristik model cuaca numerik yang bisa merepresentasikan cuaca di wilayah kita? Nah, ini yang menjadi tantangan karena selama ini dengan kemudahan data bisa jadi kita langsung cut off atau kita langsung lompat kepada penggunaan data secara direct terhadap NWP. Nah, tantangan terbesar yaitu apa sebetulnya kalau seperti ini terus gitu ya,
apakah jangan-jangan NWP dapat menggantikan perakirawan untuk membuat perakiraan cuaca ataupun analisis cuaca signifikan? Nah, ini ada yang akan kita pelajari ya ke depan dan kita diskusikan. Baik, ketersediaan model ada 5. Saya cepat saja di sini karena nanti bisa dilihat di bahan tayang bahwa ada beberapa model global ya. Saya sebutkan karena judulnya kan model global dan juga regional. Model global yang pertama yaitu adalah IFS dari HMWF ya. Kemudian yang kedua adalah ARPIDS dari Meteo France dan yang ketiga adalah model GFS yang dikeluarkan oleh NOAA atau NCEP. Jadi 3 model global ini adalah model yang terintegrasi di NDF BMKG ya Bapak Ibu ya. Karena sebetulnya ada model-model lain yang tersedia tapi tidak diintegrasikan dalam pembuatan perakiraan cuaca sehari-hari. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah model mesonya apa dong Pak? Nah, ini kita sajikan bahwa kita memiliki model akses R dan juga URF. Ini adalah model dengan pendekatan yaitu meso. Sehingga berbeda ya, karena kalau global model, sistem simulasinya adalah fluid satu bumi, tetapi kalau model regional dia hanya downscaling dari model global. Nah, ini adalah ketersediaan model yang ada di wilayah kita, bisa dilihat domain-domain yang tersedia di wilayah kita. Semoga teman-teman sudah familiar ya dengan model-model ini. Oh iya, selain melihat digitasi di Meteo Factory, teman-teman sebetulnya bisa melakukan analisis ataupun melihat karakteristiknya itu ada di beberapa platform. Yang pertama yang paling kuat sebetulnya adalah Sinergi ya. Sayangnya yang kompatibel lengkap biasanya hanya di balai wilayah, tetapi ada beberapa OPT yang juga lengkap. Nanti bisa diceritakan oleh teman-teman di chat ya, apakah juga sebetulnya di UPT-nya memiliki akses terhadap ini. Kemudian yang kedua, yaitu bisa lewat platform di web.meteo ya. Itu kawan-kawan juga mengupload data WRF dan juga IFS. Dan yang terakhir ada di signature.bmkg, itu juga datanya juga tersedia di sana. Insya Allah ke depan tidak lama lagi kita akan memiliki akses yang sama, tools yang sama, dan juga ketersediaan data yang sama ya. Nah, mohon doanya, insya Allah kita sedang melakukan perbaikan terkait hal ini. Baik, teman-teman, saya sering sekali ya mendengar cerita ataupun keluhan dari beberapa kawan yang menyebutkan bahwa misalnya kita melakukan data sounding mahal-mahal gitu ya, tetapi tidak dimanfaatkan untuk pembuatan perakiraan cuaca. Itu adalah sebuah statement yang keliru ya sebetulnya. Ini adalah satu hal yang ingin sekali saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita sangat penting untuk menjaga kualitas data pengamatan kita. Karena sebetulnya data-data model global itu dari mana ya? Dia bisa menyediakan sebuah simulasi untuk di wilayah kita. Karena sebetulnya data-data model global itu juga mengintegrasikan ataupun mengasimilasikan data-data pengamatan seperti SINOP, kemudian SHIP dan juga METAR, BUI juga diintegrasikan, dan data-data lain seperti volume vertikal ya, seperti radio sonde, wind profiler ataupun aircraft. Nah, teman-teman, kemampuan ataupun kualitas data pengamatan ini akan sangat menentukan kualitas model yang akan kita interpretasikan. Sehingga itulah kenapa saya titip pesan bahwa kita betul-betul harus menjaga sebetulnya kualitas data pengamatan kita, termasuk misalnya sounding ya, karena itu adalah satu-satunya data yang menyediakan karakteristik vertikal yang selain juga ada wind profiler dan juga data aircraft. Nah, ketersediaan data-data observasi ini ke depannya akan menjadi tulang punggung ya, bagaimana kemampuan model. Jadi sebelum kita bicara persamaan fisis, sebelum kita berbicara kemampuan model dalam asimilasi ataupun dalam ensemble, kita harus menjaga dulu kualitas data pengamatan yang akan dimasukkan di dalam data model global. Ini salah satu contohnya ya. Nah ini tantangan buat kita semua. Teman-teman mungkin bisa lihat ini adalah monitoring ketersediaan data ops untuk proses NWP, yang kebetulan ini adalah laman yang saya ambil dari HMWF, ini laporannya mereka. Data ini terintegrasi dalam platform yang disebut dengan WIGOS ya. Nah, kalau kita lihat, ini ada legend di sini, di Indonesia banyak sekali titik-titik yang masih berwarna orange ya, di mana isu ketersediaan datanya ini masih cukup rendah, karena ada case di mana di atas 30% itu sering tidak tersedia. Tapi alhamdulillah banyak juga daerah-daerah yang sudah relatif lengkap.
Nah, artinya apa? Ini menjadi tugas kita, selain kita menjadi seorang perakirawan dalam menyediakan perakiraan cuaca dan peringatan dini yang akurat, tetapi kita di sisi lain juga harus membantu nih kawan-kawan observer ataupun di UPT kita untuk tetap menjaga kualitas data model agar tidak menjadi input sampah lah istilahnya, karena sampah in, sampah out ya, garbage in, garbage out. Nah, ini pesan yang ingin saya sampaikan karena dengan data yang baik, maka kita bisa mendapat representasi output yang baik. Ini adalah gambarannya. Sebetulnya kita akan selalu klaim ini setiap hari ya. Model ini selalu, wah ini salah, ini misposisi gitu. Kemudian juga tidak tepat ya. Nah, tapi kita memiliki data-data observasi ya teman-teman. Nah, otomatis tujuan kita adalah kita ingin memiliki sebuah analisis dengan error yang paling kecil. Itulah kenapa terus ada forecaster, ada observer, ada modelers gitu dengan tentunya dukungan komputasi yang powerful ya, sehingga dari kombinasi ini kita bisa menurunkan standar error yang ada di setiap model. Baik, nah ini biasanya teman-teman yang paling banyak sekali pertanyaan ya tentang ini. Pertanyaan biasanya sebetulnya model apa sih yang paling baik gitu ya dan yang paling bisa digunakan. Kalau saya ingin memulai justru dari bahwa sebetulnya tidak ada model yang sempurna ya. Semuanya selalu memiliki error ya. Karena kalau kita melihat error 0 ya berarti kan milik Allah gitu ya. Tetapi kalau namanya simulasi pasti akan ada gap di sini. Nah, teman-teman, pendekatan melakukan pengukuran performa terhadap model itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah kuantitatif, dan yang kedua adalah kualitatif. Ini keduanya tidak ada yang salah satu bagian ataupun tepat di satu bagian. Artinya semuanya saling melengkapi. Nah, ini adalah contoh report standar yang diberikan oleh WMO, yang mana sebetulnya ada pengukuran standar untuk mengukur performa model. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, kita di dunia ini kebetulan sebetulnya penyedia model global sudah cukup banyak. Ini ada BOM, ada Kanada, ada CMWF, ada Jerman, ada Korea, ada Met Office, ada ENCEP ya. Kemudian ada Meteo France, JMA, dan ini mungkin jarang yang dengar ya, ada juga dari Hydrometeorological Center dari Rusia. Nah, semoga teman-teman juga melihat di bahan tayang, kita akan lihat nih, mengukur performa model dengan standar yaitu root mean square error pada apa? Pada vektor WIN di lapisan 850 milibar. Nah, ini catatan pertama bahwa banyak sekali kawan-kawan yang menjustifikasi performa model itu hanya dari luaran akhir. Misalnya dari output presipitasi ataupun kemudian hujannya saja ya, kemudian juga cuaca signifikannya misalnya. Sebetulnya itu adalah satu hal yang memang boleh ya, tetapi kurang tepat. Nah, ini adalah standar WMO dalam menyajikan performa model, di mana kalau kita lihat di sini ternyata ini ya yang paling bawah ya, error yang paling rendah disajikan oleh CMWF dan juga yang kedua UM model. Nah, ini tolak ukurnya. Bukan berarti kemudian ini final ya, karena pendekatannya adalah pendekatan boundary condition-nya. Jadi pendekatan boundary condition terbaik di wilayah Northern Hemisphere ini adalah dua model tersebut. Ini ada contoh lagi, misalnya ini masih error ya dari Mensi level untuk tekanan. Kita bisa lihat bahwa oke, di sini ada kembali CMWF, kemudian disusul dengan GFS pada time range berikutnya ya. Ini adalah performa juga. Kemudian juga ada contoh lain, verifikasi data untuk wilayah tropis. Ini sengaja saya ambil. Kalau kita lihat di sini yang paling rendah ataupun errornya paling rendah ya di sini, kembali lagi-lagi yaitu data SCMWF. Artinya SCMWF ini merupakan satu provider global yang performanya cukup baik dan ternyata berikutnya juga disusul dengan data UKMO. Nah, nanti di pertanyaan aja ya kita akan ulas kenapa begitu gitu. Nah, ini teman-teman semua bahwa kita perlu sadari terdapat progres yang luar biasa dari perkembangan NWP. Saya nggak tahu akan seperti apa dalam 5-10 tahun ke depan, tetapi dari perbedaan yang ada ini dari 96 sampai 2016 kita bisa lihat ya, ini adalah time
range prediction-nya. Kita bisa lihat yang berwarna biru ini adalah time range sampai 3 hari ke depan ya, plus 72 hour. Kemudian yang merah tadi yang 3 harian. Kemudian yang merah juga sampai 5 hari, ada range berikutnya ya. Dan yang terakhir sampai 168 jam. Teman-teman kita lihat pada saat bermula dari tahun 96, posisi dari prediksi 3 harian ya, itu ada di sini ya. Walaupun kemudian growth ya sampai cukup panjang dan performanya cukup baik. Tetapi yang menjadi perhatian ya buat teman-teman semua, kita lihat posisi di sini nih. Ternyata kemampuan prediksi range dari long range menuju extended itu sudah sama dengan very short ya, sudah sampai dengan 3 harian. Jadi kondisi saat ini merupakan kondisi yang kita bilang satu sisi signal yang bagus untuk layanan cuaca, tetapi yang kedua adalah tantangan yang besar juga buat kita sebagai forecaster, karena ternyata hari ini perakiraan cuaca 3 harian itu kualitasnya perakiraan extended ya, 5-7 hari itu kualitasnya sudah sama dengan perakiraan 3 harian sekitar 20 ataupun 10 tahun yang lalu. Ini adalah performa yang sangat baik dan menandakan improvement model itu nyata adanya. Nah, saya harap teman-teman bisa mengakses di materi praktek ya, di situ terdapat link yang bisa di-download. Nah, itu ada contoh-contoh model-model yang bisa dilihat ya. Kita bisa exercise sebetulnya sifat model ini bagaimana, sehingga teman-teman nanti bisa menggunakan ketika nanti di kondisi lokal, terus ada wilayah kotanya di kepulauan, nah itu behavior mana yang tepat ya, ataupun model mana yang bisa digunakan. Nah, ini salah satu contoh, ini ada IFS, ada ARPIDS. Teman-teman semua, IFS dan juga ARPIDS ini adalah dua model yang memiliki dynamical core sama persis, karena mereka bersumber dari satu konsorsium. Kalau kita lihat ya, dari gambar yang pertama dan kedua, ini nampak memiliki pendekatan yang serupa, yang sama. Dilihatnya dari mana? Yaitu dari sebaran tekanan udaranya. Nah, ini kurang lebih sama ya. Sehingga kita harus hati-hati nih kalau menggunakan IFS sama ARPIDS, bahwa dynamical core-nya dia sama. Nah, kemudian saya akan lihat case kedua, di lingkaran nomor 2 yang saya lihat, nah akan kita bandingkan ya di sini. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini ada distribusi sistem meso sebetulnya masuk di kawasan pesisir barat Sumatera. Tetapi yang mampu mendeteksi interaksi secara orografis itu hanya IFS, karena di sini miss ya, tidak ada ya. Nah, dari IFS ternyata mampu dideteksi. Nah, ini bagus, kabar baik untuk wilayah-wilayah yang memiliki sistem gunung. Kemudian ada juga misalnya ARPEDS memiliki skema, walaupun kita jarang ya, sistem frontal, tapi ini cukup penting dalam kondisi-kondisi ekstrim tertentu. Misalnya di sini, ya ini yang saya tunjukkan, bahwa ternyata dia cukup tegas dan jelas jika terjadi perbedaan yang signifikan terhadap sistem pemanasan atmosfer, walaupun ARPEDS di sini nampak gamang ya ataupun tidak jelas. Nah, nanti bisa kita lihat dalam model-model yang lain yang memang ternyata lebih detail. Dan yang terakhir yaitu kalau kita lihat ya di nomor 4 ini di wilayah Sulawesi dan juga Kalimantan mengenerating data MCS yang lumayan merata. Ternyata di model ARPEDS dia cukup lemah, tetapi cukup kuat di IFS. Ini hanya sampel-sampel perbedaannya yang kita bisa diskusikan lebih dalam. Contohnya lagi adalah GFS dan WRF. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa si WRF di Indonesia itu menggunakan boundary condition si GFS. Berarti istilahnya ini antara ibu dan anak ya, karena GFS ini memiliki induk ataupun core daripada sistem model yang ada di WRF. Tetapi ada satu poin yang sangat penting, kita lihat di wilayah 1 ya, ini kalau kita lihat boundary condition-nya persis sama, berarti si WRF ini masih memberikan gambaran ataupun representasi model GFS secara nyata. Kemudian ada lagi misalnya di wilayah Papua ya, kalau teman-teman lihat di GFS sama sekali tidak ada interaksi dengan sistem surface, tetapi di WRF dia ada. Dan kemudian ada contoh lagi misalnya di sini nih, di wilayah Sumatera. Nah, ini artinya WRF ternyata secara skema orografis dia sangat bagus ya, dan juga memiliki pendekatan orographic forcing yang bisa dioptimalkan.
Nah, ada contoh lagi misalnya di wilayah 3 di Maluku Tenggara Barat misalnya, kita lihat GFS mengenerate data estimasi presipitasi yang merata, tetapi di WRF dia nil. Jadi ini dua mata sisi. Secara detail WRF bisa melakukan kalkulasi mendasar terhadap downscaling model, tetapi dia juga bisa bersifat menghilangkan. Sehingga hati-hati nih teman-teman ya, misalnya di kasus yang nomor 4 juga, bisa jadi dia untuk WRF dia tidak sensitif terhadap skema-skema adveksi. Kemudian juga local disturbance-nya biasanya bisa lemah di GFS tapi bisa kuat di WRF. Ada dua contoh sensibilitas yang saya tampilkan di sini. Ini di sisi kiri ada data satelit real time-nya dan juga di sisi kanan ada gambaran modelnya. Kalau kita lihat ya dari 3 wilayah nomor 1 sampai 5, misalnya nomor 1 ini ada skema skala besar yang terjadi ya, yang terjadi dan terbukti bahwa IFS mampu mengenerate. Kemudian kedua, misalnya ini ada multi convective system yang ternyata juga berhasil dideteksi oleh model walaupun posisinya barangkali tidak tepat. Kemudian yang ketiga, ini terdapat skema interaksi antara daratan dan lautan untuk wilayah Maluku ya, teman-teman di Maluku ini agar bisa dioptimalkan juga. Ternyata AFS punya sensibilitas yang tinggi untuk daerah-daerah yang memiliki valuasi daratan yang kecil ya seperti di wilayah Maluku. Kemudian misalnya di sini kalau kita perhatikan ada sisa distribusi ya, sisa distribusi energi yang cukup besar akibat konvergensi yang ternyata AFS mampu mendeteksi tapi dia signalnya lemah. Nah, dan terakhir ada misalnya fenomena intrusi di sini meskipun dari utara ya, ini cukup jelas gitu ya, tetapi tidak jelas model akses R kalau teman-teman buka di data. Poinnya adalah bahwa ternyata sensibilitas model satu dan lainnya itu memiliki karakteristik atau variabilitas yang beragam. Sehingga kita tidak bisa menjustifikasi satu part yang sama, kemudian oke, katakanlah model HFS terbaik, tetapi di waktu-waktu tertentu atau wilayah tertentu akan model lain akan lebih baik seperti yang WRF tampilkan tadi. Nah, ini contoh lain bahwa misalnya ini data WRF dia secara skema meso dia bagus sekali ya mendeteksi ada high impact event di sini. Kemudian distribusi mesoscale model juga distribusi MCS di sini juga terdeteksi, tetapi kalau kita perhatikan fenomenanya terjadi di daratan ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya fenomena lain yang intrusinya tadi ya, ini tidak terlalu jelas dan sisa distribusi energi yang ada di sini ya, ini terlihat tapi juga gamang ya, tidak clear. Nah, itu adalah kondisi di mana sifat-sifat model ini sebetulnya kita sebagai forecaster harus mengetahui karakteristik maupun sistematikanya. Baik, ini adalah catatan terakhir sebelum kita menuju sesi diskusi atau pertanyaan. Teman-teman semua, bahwa pemahaman core dynamic dari sistem NWP itu sebetulnya teman-teman harus ketahui, walaupun teman-teman bukan modelers ya. Karena sebagai seorang perakirawan, kita harus tahu behavior dasar dari model itu seperti apa, sehingga kita bisa menjustifikasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang kedua, performa model itu akan selalu beragam setiap harinya. Kalau kita melakukan exercise day by day, maka kita akan tahu behavior mana yang paling tepat. Kemudian, poin ketiga, ingat ya, analisis NWP dan digitasi data NWP itu dua hal yang serupa tetapi berbeda total dalam implementasinya, sehingga jangan dijadikan justifikasi langsung tentang kualitas perakiraannya. Kemudian tantangan terbesar biasanya cuaca tropis merupakan area khususnya maritim kontinen ya yang paling minim dalam penelitian NWP, tetapi ini adalah tools ataupun generator signal cuaca ekstrim paling utama yang kita bisa gunakan saat ini, dan saya rasa dengan performanya yang semakin berkembang ini bisa digunakan sebagai senjata kita dalam melakukan deteksi signal cuaca ekstrim. Kemudian dengan perkembangan NWP yang semakin cepat, maka kita harus ngebut juga nih, kita harus belajar menginterpretasi dan memanfaatkannya dalam hari-hari kita dalam membuat perakiraan ya. Jadi jangan ditinggalkan bagaimana ketika membuat perakiraan kita hanya digitasi direct gitu ya, tetapi kita melupakan sebetulnya behavior model itu seperti apa. Baik, itu saja pengantar dari saya. Singkat saja ya teman-teman, kita akan gunakan waktu kita untuk diskusi dalam kesempatan kali ini. Begitu Mbak Nina? Oke,
Ya, terima kasih Mas Agi. Beri applause dulu buat Mas Agi, teman-teman. Oke, Mas Agi, udah ada 4 pertanyaan yang saya kirim via WA, WhatsApp. Oke. Untuk hari ini kita buka sesi bertanya menggunakan suara. Silakan bagi teman-teman yang punya akses, boleh mengajukan, mengklik itu ada raise hand ya, itu di atas. Di menu Wiziknya yang di atas ada gambar orang, tangannya terangkat. Nah, silakan diklik itu, nanti kita bisa beri akses untuk dibukakan akses suaranya. Oke, mungkin silakan langsung saja Mas Agi di sesi diskusinya, silakan Baik. diambil alih. Terima kasih Mbak Nina. Teman-teman, kita ikuti sesuai instruksi dari moderator ya. Kita akan coba optimalkan diskusi kita kali ini. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di chat tadi atau di WhatsApp saya yang sudah dirangkum Mbak Nina. Semoga selain nanti di sesi, kita kan juga bisa di chat di LMS ya Mbak Nina ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi kita coba optimalkan untuk sesi diskusi kali ini. Ya. Baik. Pertanyaan pertama dari Mas Richard ya. Mas Richard nih dari mana mungkin bisa ditulis di chat. Pertanyaan adalah mau tanya Pak mengenai model cuaca numerik yang digunakan di Indonesia. Kebanyakan model yang dikembangkan di lintang tinggi, betul. Di mana kondisi atmosfernya sangat berbeda dengan kita. Apakah ini memberikan pengaruh atau tidak? Kalau iya, trik apa yang perlu dilakukan agar hasil modelnya bisa lebih baik untuk menghasilkan perakiraan yang lebih akurat? Saya akan ulas dulu pertanyaan dari Mas Richard dari Stahmet Hasanuddin. Baik, Mas Richard dan teman-teman semua, saya sedikit cerita. Perkembangan model itu saking cepatnya, maka sekarang banyak sekali lembaga-lembaga komputasi dunia yang melakukan simulasi modeling dengan processing yang sangat cepat. Sehingga kalau kita boleh ambil contoh misalnya AFS ya, model yang dibuat oleh HMWF, dia bahkan memiliki generating produk yang high res untuk global. Nah, saya yakin tidak akan lama lagi model-model lain juga akan menyusul sehingga kita sebagai user akan mendapatkan manfaat di mana kita akan disodori dengan beragam opsi ya dari model-model tersebut. Tetapi betul Mas Richard bahwa si model itu dikembangkan dengan basis persamaan fisis secara lintang tinggi. Tetapi tidak perlu khawatir sebetulnya kalau kita bayangkan sebuah bumi bulat ya, bola ya. Jadi di dalam simulasi global fluida bergeraknya bumi, dia selalu mempertimbangkan aspek kebumian yang lain. Maksud saya adalah contoh adalah skema spektral ya. Nah, HMWF adalah salah satu contoh model yang menggunakan skema spektral. Jadi, apa yang terjadi di dataran luas seperti di China, Eropa, ya, dan juga Afrika, itu juga bisa berimpact ke daerah-daerah lainnya. Sehingga sebetulnya kalau dari pertanyaan pertama tadi, sebetulnya kita bisa menggunakan output-output model global yang ada seperti GFS, AFS tanpa mengkhawatirkan apakah tidak terwakili gitu ya wilayah kita. Nah, yang jadi masalah adalah di dalam model global itu ada skema parametrisasi yang juga dia global. Teman-teman, skema parametrisasi itu adalah skema fisis yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proses di atmosfer. Misalnya proses orografis, proses radiasi, kemudian juga proses adveksi, konveksi, kemudian ada cloud-nya sendiri, ada mikrofisiknya gitu ya. Nah, kemudian dalam model skala meso biasanya ada upaya untuk mengenerating agar karakteristiknya serupa di wilayah yang dituju, misalnya di maritim kontinen Indonesia. Itulah kenapa seperti Unified Model yang dimiliki oleh UKMO, mereka sampai membuat program research di kawasan Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang nyata bagaimana sebetulnya interaksi di wilayah tropis. Sehingga begini, pendekatannya adalah, Mas Richard, bahwa setiap model global kita harus memahaminya secara boundary conditions. Jadi adalah pemahaman globalnya. Ketika kita berusaha menjawab sebetulnya bagaimana nih karakteristiknya secara mendalam, maka kita harus tahu nih ketika turunan parameter fisisnya akan seperti apa. Karena
tidak semua parameter itu di downscaling kalau dari model-model meso seperti AccessR dan juga WRF ya. Jadi kalau kembali triknya bagaimana? Triknya kalau saran dari saya, teman-teman tuh ketika menggunakan model global maupun meso harus tahu dulu nih dokumentasinya sebetulnya behavior dasarnya seperti apa. Walaupun tidak perlu sampai mendalam sekali ya penghitungannya seperti apa, tetapi sebelum mengenerating harus tahu nih, oh ternyata model ini sensitif terhadap gelombang tropis misalnya. Oh model ini sensitif terhadap orografis. Seperti tadi yang saya kasih contoh ya, Mas Richard dan teman-teman semua di uh, slide contoh ya di GFS misalnya ini. GFS lawan WRF. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya nih, data global dia tidak mengenerate data topografi sama sekali ya. Terus bagaimana kita menjustifikasi bahwa oh hujan lokal di sini akan terdeteksi. Nah, ternyata di WRF dia mampu di generating simulasi orografisnya. Nah, itu kita perlu tahu. Mungkin itu Mas Richard jawabannya. Kemudian yang kedua, Mbak Sinta Andayani izin bertanya, apakah perlu model cuaca numerik diverifikasi dengan data cuaca yang terjadi? Oke, Mbak Sinta, saya ulas kembali ya statement saya di awal. Teman-teman, dalam membuat verifikasi cuaca, verifikasi model itu ada dua pendekatan ya, kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kita bahas yang kuantitatif. Yang kuantitatif pun juga dibagi dua. Kebanyakan kita melakukan pendekatan verifikasinya yaitu pendekatan di variabel akhir. Misalnya verifikasi curah hujannya, presipitasinya. Padahal itu merupakan parameterisasi turunan daripada model globalnya. Sehingga kalau kita mau mengetahui sebetulnya boundary condition-nya ini tepat atau tidak, tepatnya adalah menggunakan variabel tekanan, angin, vektornya ya, vektor angin dan juga geopotensial. Sehingga kita bisa tahu ini standar model ini dia memiliki performa yang baik atau tidak sensibilitasnya di wilayah kita. Baru nanti secara kuantitatif diurai dengan pendekatan seperti data pengamatan yang kita miliki di permukaan. Jadi apalagi kita di wilayah tropis yang memiliki skema konvektivitas banyak ya. Jadi proses verifikasi direct untuk menjustifikasi ini model paling baik atau tidak itu kalau saya pribadi saya menyatakan tidak tepat. Jadi sensibilitas analisis ya untuk mengukur model itu juga diperlukan untuk menjawab karakteristiknya seperti apa. Karena tidak semerta-merta kualitas layanan kita ataupun perakiraan kita diukur dari outputnya saja ya, tetapi dari komponen-komponennya juga kan perlu dilihat gitu, Mbak Zinta. Baik, saya lanjutkan. Gitu ya. Nanti kalau masih belum clear silahkan ditanyakan kembali. Pertanyaan ketiga dari Mbak Arimi Pratiwi. Izin bertanya, dari model yang ada di BMKG, ada beberapa model yang digunakan. Apakah model tersebut sudah divalidasi dengan wilayah Indonesia, khususnya wilayah yang mempunyai karakteristik pengaruh cuaca lokal yang cukup kuat? Mbak Arimi bisa disebutkan ya dari mana ya, biar saya kasih contoh real. Baik, teman-teman semua, standar model yang digunakan dari Gorontalo. Ini cocok ya, karena di Gorontalo memiliki skema pegunungan dan juga lautan ya, dan karakteristik lokalnya sangat kuat di sana. Jadi Mbak Arimi, kalau kita lihat di sini ya, bisa diperhatikan. Model yang ada di BMKG itu sebenarnya sudah sangat banyak, tetapi yang didistribusikan untuk menjadi perakiraan di Meteo misalnya, kemudian di Sinergi, itu hanya ada 5. Ya, jadi tadi saya jelaskan bahwa ada model global pertama yaitu ECMWF, kemudian ARPEDS dan juga GFS ya. Sehingga Mbak Arimi kalau membuat analisis di Gorontalo misalnya perlu berhati-hati ya ketika menggunakan pendekatan GFS lawan ARPEDS misalnya, karena mereka tidak mempertimbangkan sistem topografis lokal ya, kemudian skema orografisnya juga tidak clear di sana, plus friksi dengan permukaan mereka minim. Tetapi secara signal besar itu boleh dipakai. Signal besar itu misalnya, misalnya Mbak Arimi mau mendeteksi fenomena apa ya, kalau di Gorontalo misalnya ada shear line gitu ya, itu mungkin terdeteksi. Tetapi kalau hujan-hujan yang dibentuk karena angin darat, angin laut biasanya akan miss ya. Terus gimana Pak dengan ECMWF? Nah, ECMWF agak berbeda. Kenapa dia memiliki performa bagus? Karena dia bisa melakukan komputasi atau pendekatan secara high res.
dan dia sudah melakukan pendekatan yang sama yang dilakukan WRF tadi dengan menambahkan land surface dan juga subsurface di lapisan dasar dengan 137 levelnya. Nah, itu adalah signal yang cukup baik yang bisa di-compare dengan akses R dan WRF, Mbak Arimi. Sehingga nanti kalau misalnya dalam kasus khusus di Gorontalo kan tidak setiap hari selalu skala meso kan, ada juga misalnya ketika ada gelombang tropis yang dominan, maka silahkan menggunakan ARPAGE GFS ya. Tetapi ketika misalnya musim-musim peralihan yang memang hanya konveksi yang besar, saran saya agar berhati-hati ketika menggunakan model global ya. Harus menggunakan ataupun melihat lagi model-model skala meso ataupun AFS secara khusus karena dia memang menunjukkan data real ya, secara faktual. Oke, gitu ya Mbak Arimi ya. Tapi justru arpej sendiri malah pas Pak, apalagi kalau hujan Pak, malah. Nah, case ini Mbak Arimi menjustifikasi arpej terbaik ketika ada fenomena yang sifatnya besar, meso atau global atau tidak Mbak? Atau misalnya ketika dalam case hujan-hujan yang sifatnya lokal? Karena disebutkan sama Mbak Rimi dengan WRF sering underestimate, betul sekali. Jadi WRF memiliki pendekatan fisis yang baik, tetapi pendekatan kumulatifnya kadang dia miss-nya banyak. Oke, kalau sifatnya hujan seluruh Gorontalo, maka ya kita asumsikan adveksinya kuat ya, maka menggunakan ARPAGE boleh Mbak. ARPAGE GFS itu juga memiliki sifat yang sangat baik, plus juga AFS. Sehingga karena dia pendekatannya adalah global, maka dioptimalkan dengan model tersebut tidak apa-apa. Yang saya maksudkan tadi adalah ketika ada pendekatan-pendekatan, misalnya ada hujan di sisi gunung, kemudian ada hujan-hujan yang sifatnya lokal gitu ya, itu bisa melakukan pendekatan model skala meso plus yang AFS tadi ya Mbak ya. Oke, silakan nanti kalau belum clear bisa ditanyakan. Saya lanjutkan ya, dari Pak Tony Setiawan. Oke, saya lanjutkan dulu ya, sorry. Mbak Asriani menyebutkan di Balai 4 lebih cocok menggunakan model AFS dibanding lain, cuma kadang overestimate. Nah, itu saya sambungkan sedikit ya, karena perbedaan dasar dari model global itu akan memicu interpretasi di setiap wilayah. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana mendekatkan fenomena cuaca apa yang akan kita deteksi, dan sebagai forecaster kita akan mengetahui, oh ini ada fenomena MGO, maka ada skala global yang aktif gitu ya. Tapi juga kita harus perhatikan kalau misalnya banyak sekali friksi di surface, apalagi daerah-daerah yang memiliki vegetasi yang minim ya, itu biasanya akan mengganggu karakteristik cuaca. Saya lanjutkan lagi, Pak Tony Setiawan, berapa RAOPS yang ideal untuk wilayah Jawa Timur? Saat ini hanya ada di Juanda, sementara menurut teori hanya representatif wilayah radius 60 km. Pak Tony, terima kasih pertanyaannya. Pak Tony kalau bertanya berapa yang ideal, ya semakin rapat semakin ideal Pak Tony. Tetapi kan kita harus ukur cost consuming-nya ya. Kalau keterwakilan standarnya sebetulnya adalah 150 km. Itu sudah cukup ya, 150 kilo sampai 200 kilo. Tetapi dengan wilayah kita Indonesia yang memiliki sistem kepulauan, kalau saya sih berpendapat kita masih harus memperbanyak jejaring kita ya Pak ya, karena secara vertikal Pak volumenya hanya data rason, wind profiler, dan juga aircraft monitoring yang bisa kita gunakan untuk vertikalnya, plus sekarang ada data-data volume dari satelit bumi ya, yang bisa kita gunakan. Nah ini yang penting dijaga kualitasnya Pak ya, untuk kualitas data rason, karena kadang missing terbesar itu ketika kita melakukan ground check ya, itu biasanya bisa mempengaruhi perbedaan scale derajat secara vertikal bisa mengganggu. Itu ya Pak Tony ya. Saya lanjutkan nomor 5, Mbak Septiana Monika Sari. Apakah efektif jika memilih model yang digunakan untuk NDF dengan mencocokkan secara visual dengan hasil observasi satelit? Jawabannya efektif, Mbak. Jadi, kita sudah melakukan uji, pendekatan mencocokkan secara visual data model dengan satelit itu disebut dengan multimodal analisis teknik ya. Jadi kita menjustifikasi karakteristik yang pas untuk inisial datanya ya Mbak Septiana. Jadi misalnya gini, kita di pagi hari ini jam
tanggal 6 bulan Mei, ini sudah misalnya jam 02 UTC ya. Otomatis ketersediaan data model kita kan masih tanggal 5 jam 12 UTC ya, Mbak Septiana. Nah, kita melakukan analisisnya adalah bagaimana karakteristik model pada saat asumsi satelit pada saat inisial datanya, Mbak, yaitu jam 12 UTC tanggal 4. Nanti bisa ditambah dengan plus 6 atau plus 9-nya. Ya, sebelum plus 12-nya ya. Kalau plus 12 kan berarti tanggal 5 jam 00. Nah, itu kita bisa lihat, Mbak, di jam 21 behavior-nya gimana, sehingga kita akan tahu nih, oh ternyata sensitivitas model ini merupakan yang paling kuat di hari ini. Karena setiap harinya nanti bisa berbeda. Ya. Itu ya, Mbak Septiana ya. Kemudian, saya lanjutkan. Mbak Mega Fitriawita, Assalamualaikum. Berdasarkan paparan Bapak, bolehkah dikatakan bahwa model AFS lebih bagus digunakan untuk daerah dengan sistem konvektif lokal yang kuat? Karena selama ini saya memang lebih sering menggunakan model AFS yang untuk membuat perakiran. Ini dari Pontianak ya. Dan menurut saya memang lebih sering benarnya. Sementara model ARPEDGE lebih cocok untuk daerah dengan sistem monsunal yang kuat. Baik, ini informasi yang sangat bagus sekali, Mbak Mega Fitriawita. Mbak sudah secara tidak langsung menyebutkan ataupun melakukan pendekatan analisis fisis dikombinasikan dengan kuantitatif. Jadi yang pertama saya jawab dulu, yang AFS tepat, Mbak. Sebetulnya AFS ini dia memiliki pendekatan skema orografis plus land surface variability, Mbak. Sehingga AFS bisa dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang memiliki basis coastal, kemudian dia memiliki sistem bukit ataupun gunung, ya, dan sistem dataran luas, karena friksi sudah dipertimbangkan oleh AFS, sehingga saya tidak heran kalau dia memiliki performa cukup bagus. Kalau mau compare sistem-sistem skala kecil tersebut, maka compare-nya tidak perlu dengan ARPEGE atau GFS, tetapi dengan akses R atau WRF, Mbak, gitu. Dan ARPEGE tadi Mbak sebutkan cocok untuk daerah dengan sistem monsunal kuat, tepat lagi, Mbak. Jadi ketika dia sistemnya adalah sistem besar seperti karakteristik monsun, baik itu Asia maupun Australia, maka model-model skala global seperti ARPEGE, sebetulnya tidak hanya ARPEGE, Mbak, AFS, GFS gitu, dia juga memiliki pendekatan yang sama. Walaupun sementara kita ignore dulu ya masalah resolusi ya, karena belum tentu resolusi high res dia akan memiliki performa yang lebih baik. Tetapi kita sebagai forecaster perlu mendapatkan signal yang terbaik ya, gitu ya Mbak Mega. Terima kasih ini statement dan juga pertanyaannya. Kemudian nomor 7 dari Pak Ahmad Agus Widodo, ini dari Pekanbaru ya. Izin Pak, bagaimana mengetahui model terbaik untuk suatu wilayah lokal? Ini lokal. Dan bagaimana memverifikasi produknya dengan keterbatasan data pembanding? Oke, Mas Agus, saya hanya menegaskan saja, untuk memiliki karakteristik terbaik wilayah model skala lokal, maka kita harus mengetahui sifat dasar dari model itu plus parameterisasi basicnya. Contoh yang tadi saya sebutkan ya, HMWF, WRF, dan juga akses R itu adalah 3 model yang kita pakai ya, yang memiliki pendekatan friksi permukaan ideal. Sehingga kita bisa manfaatkan ketiga model ini untuk melakukan perakiran di suatu wilayah yang memang memiliki karakteristik lokal. Silahkan nanti dicoba dan dianalisis hari per hari, tapi jangan langsung give up ya, jangan langsung give up kalau dia memang lemah, karena biasanya tergantung juga dengan variabel globalnya. Nah, untuk memverifikasinya, silahkan nanti dilakukan. Ada beberapa cara. Jadi, kita bisa melakukan verifikasi dasar data prediksi model tersebut ya. Contoh ya, misalnya hari ini tanggal 5 forecast jam 06 gitu ya, misalnya dengan data inisial kemarin jam 12. Nah, besok kita bisa melakukan verifikasi ya untuk jam 12-nya atau jam 00 pagi ini dengan pertama ini bisa dicatat karena data ops-nya kan terbatas ya. Maka Mas Agus dan teman-teman semuanya bisa menggunakan data reanalisis. Boleh nggak Pak kalau reanalisisnya dari sumber berbeda? Boleh. Ya, tetapi nanti akan muncul problem grid biasanya. Sehingga saya sarankan kalau mau memverifikasi dengan keterbatasan data observasi, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi nanti menggunakan data reanalisis global ya, yang nanti di-cut areanya untuk wilayah kita. Itu semoga bisa menjawab ya Mas Agus.
Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 8 dari Mbak Kade Setiawati, ini dari Balai 3 ya. Izin bertanya, tadi belum menyampaikan bahwa sebelum menggunakan model NWP, sebaiknya mengenali dynamical core model tersebut. Oke, mohon dijelaskan ya. Baik, Mbak Kade dan teman-teman semua, saya sempat menjelaskan tentang dynamical core di sesi video saya, ya, dari sesi ke 4 dan 5, Mbak. Nanti bisa dilihat di dalamnya, tetapi nanti bisa dilihat kalau teman-teman semua punya bahan ajar ya, ada bahan tayang, kita bisa lihat misalnya, Mbak Kade sambil dibuka ya filenya, misalnya di halaman 54 karakteristik produk NWP, itu di halaman 58 deh misalnya ya, 58 atau 59, 59 saja misalnya. 58, 59, yaitu atmospheric dynamic dari IFS. Jadi yang dimaksud dengan dynamical core itu adalah sebetulnya setiap model antara model satu dengan lain itu mereka memiliki persamaan dinamik dasar itu berbeda, teman-teman. Jadi contohnya ya, misalnya model IFS ini saya sebutkan dia menggunakan persamaan gerak Euler. Kemudian flow feature-nya 4-6 grid. Nah, model lain bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Kemudian skala subgrid-nya juga berbeda. Plus nanti kita bisa lihat dari parametrisasinya. Kemudian contoh yang lain, dynamical core itu misalnya model IFS itu dia melakukan pendekatan hidrostatik ya. Kemudian eksplisitnya dia menggunakan two time level. Maksudnya adalah level 1 dan level 2 seratanya dia dihitung untuk setiap grid yang ada. Kemudian distribusinya dia menggunakan semi Lagrangian. Mungkin ada yang sempat familiar tentang ini ya. Plus contoh ruang dan waktunya misalnya ya, tetapi bisa dilihat di bahan bahwa di halaman 59 itu variabel fisiknya harus dilihat secara mendalam gitu. Nah, nanti insya Allah kalau kita bisa ulas satu persatu sebetulnya karakteristik setiap model, tapi nanti mungkin di sesi diskusi karena satu model dengan yang lainnya dia akan berbeda ya, Mbak Kade. Mungkin itu tidak menjawab seluruhnya, Mas Agi, tetapi ya Mbak Nina. Itu ada 2 orang yang raise hand, Mas, sakit. Kita kasih Oh, kesempatan, oke. boleh? Baik, gitu ya tadi ya untuk Mbak Kade ya, nanti kita lanjutkan di diskusi. Silakan, Siapa Mbak. dulu, Mas Denny? Silakan Mas Denny di ini. Nanti bisa dilanjut yang bertanyanya, bisa dilanjut lagi yang bertanya via chatbox. Mungkin Silakan. kalau ada pertanyaan yang mirip, Mas Agi bisa langsung digabung kali, Mas Agi. Pak Dedi dulu, Pak Dedi apa-apa, terus Mbak. Pak Nanti Tony. bisa Atau beda digabung. semua nih, Sudah dibuka Iya, mic-nya ini Pak Dedi. Tolong agak Pak Dedi. beda-beda. Oke, nggak apa-apa. Gimana? Ada yang mau tadi bertanya via suara? Pak Dedi. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aceh ini, Pak. Ya, Pak. Ingin menanyakan, memang wilayah kita itu didominasi oleh wilayah lautan. Dan saya ingin bertanya, apakah khusus untuk model MWP, model apa yang sebaiknya kita gunakan, Pak, khusus untuk wilayah Aceh? Aceh ya, Pak ya. Iya. Ada lagi, Pak, pertanyaannya? Untuk sementara itu dulu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Dedi ya pertanyaannya. Saya izin langsung respon saja ya, Mas Denny ya, langsung saja ya. Baik, Aceh. Jadi gini Pak Dedi, pertama bahwa kita tahu dulu ketersediaan model kita ya. Kan kita tadi sudah tahu ada IFS-nya HMWF, ada ARPAGE, ada GFS, ada Aksesar, ada WRF. Nah, kelima model ini memiliki behavior dasar berbeda sebetulnya. Nah, Aceh merupakan sebuah wilayah, ini sekalian saya share pengalaman saya, Aceh merupakan sebuah wilayah yang memiliki regional interaction-nya besar ya Pak Dedi ya, karena dia langsung ke OpenSea, ke Samudra Hindia, plus interaksinya dengan sistem di Asia dan juga Australia. Sehingga apa? Sehingga pertama tantangan terbesar ketika ada fenomena-fenomena skala besar Pak, misalnya ada MCS kah, kemudian ada gelombang tropis yang masuk di kawasan kita,
maka Pak Dedi bisa menggunakan standar model-model global, Pak. Cukup dengan GFS, ARPAGE, atau HMBF. Ya. Tetapi kemudian ketika kita melakukan analisis kewilayahan, karena seperti kita ketahui ada yang sifatnya kepulauan, kemudian ada yang sifatnya coastal, Pak ya, pesisir, plus di Aceh juga masuk dataran tinggi juga cukup banyak. Nah, untuk karakter ini, maka saya advise untuk model yang bisa digunakan adalah IFS, Pak, pertama, untuk model globalnya. ARPAGE sama GFS akan turun, Pak, pendekatannya, karena mereka tidak mempertimbangkan friksi permukaan, Pak Dedi. Ya. Sehingga komparasinya adalah setelah menggunakan IFS maka bisa menggunakan AccessR sama WRF, Pak, karena ini yang topografinya berbeda ya, Pak Dedi ya. Nah, Iya. dari ketiga model ini lalu dilakukan analisis daily, Pak, analisis harian yang sifatnya begini, Pak. Misalnya Bapak mau bikin perakiraan hari ini kan, sekarang lah kita bicara jam ini ya, jam 9. Nah, modelnya kan yang baru tersedia yang jam 12 Zulu tadi malam, Pak ya. Yang jam 12 Zulu itu dianalisis, Pak. Yang inisial datanya dianalisis pakai data satelit. Mana yang paling menyerupai, mana yang karakteristik anginnya mendekati, ya. Kemudian jangan selesai di situ, Pak. Kemudian dibandingkan sama time range predictions dia. Misalnya dipakai yang jam 9 range 9 jam ke depan misalnya. Berarti kan nanti jam 21 gitu. Nah, itu juga dilihat karakteristiknya. Nah, itu baru nanti komparasi, Pak. Ada yang sifatnya Bapak cukup lihat dari anginnya saja, oh ini anginnya sudah sama gitu, maka Bapak bisa gunakan. Tapi ada juga yang perlu pendekatan run rate-nya, Pak. Ya, itu nanti bisa dikomparasi dengan antara satelit dan data inisial. Gitu, Pak Dedi, apakah menjawab pertanyaannya? Ya, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Lanjut Pak Tony, lanjut Pak. Oh ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak Agi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Ini nggak cocok nih Pak kita online Pak. Dengan materi yang sulit ini nggak cocok kita. Harus ketemu kita Pak. Baik Pak, singkat saja. Singkat saja. Silakan Pak. Singkat saja. Ini terpampang ya NWP di NDF BMKG itu ECMF, AccessR, RPG, USGFF, WRF. Ya. Ini AccessR tidak pernah disebut sama Bapak. Di forum yang banyak disebut adalah IFS. Bahkan Bapak sangat hafal dengan IFS tadi dengan persamaan gerak Euler, dengan spektral, ya, pendekatan hidrostatik ya, 2 level. Kenapa kok nggak dipakai sama NWP di NDF BMKG, Pak? Terima kasih. Baik, Pak Tony, sebentar. Bapak pertanyaannya khusus ke AccessR ya, Pak ya? Ini kan yang di NDF BMKG kan NWP cuma 5 ini, ada, tapi nggak termasuk IFS ya. Sementara kita ternyata sangat dekat dengan IFS. Bahkan Bapak juga sangat kenal dengan IFS. Kenapa nggak dipakai aja? Oh, baik Pak Tony. Saya jawab ya, Pak ya. Jadi Pak Tony, IFS itu adalah Integrated Forecast System, model yang dimiliki ECMWF, Pak. Jadi ECMWF itu bukan nama model, Pak, tapi nama lembaga. Jadi tadi ketika saya sebutkan IFS itu adalah modelnya ECMWF, Pak. Gitu ya, Pak ya? Iya. Kemudian, alhamdulillahnya kemarin saya sempat jelaskan, Pak, di bahan tayang plus video, Pak, nanti Bapak bisa buka lagi pasca ini. Itu ada penjelasannya untuk di sesi ke-5, Pak. Bagaimana karakteristik si AccessR sama IFS atau ECMWF tadi ya. Nah, iya, Pak. Jadi itu memiliki karakteristik dasarnya ada di situ. Terima kasih ya Pak Tony. Terima kasih. Sudah habis? Habis yang resen? Ya, silakan. Sudah, silakan. Sudah. Lanjut lagi ya Mbak ya? Iya, silakan Mas Agi. Baik, saya lanjut tadi terakhir dari Mbak Kade ya. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Gempita Zikrillah, izin bertanya, bagaimana BMKG Pusat menentukan pemilihan model yang akan digunakan
selama ini dalam pemilihan penggunaan model hanya berdasarkan pengalaman selama menjadi forecaster. Misal pada saat musim hujan, model A, model B, dan model C. Oke, baik. Ini penegasan saja ya. Ini agak serupa dengan tadi. Mbak Gemita, pertama, kalau regulasi yang ada di kami yaitu adalah regulasi multimodel analisis, di mana kita melakukan pendekatan ataupun analisis karakteristik model itu setiap hari, setiap pagi. Sehingga kita bisa menentukan model mana yang memiliki pendekatan fisis paling banyak ataupun paling baik dengan cara bagaimana. Nanti insya Allah semoga di sesi praktek sempat dijelaskan oleh kawan-kawan praktek, itu harus dilakukan pendekatan analisis fisis Mbak ya, selain analisis anginnya, kemudian WBPT, temperatur, kemudian juga presipitasi dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Nah, saya malah ingin menegaskan dari pertanyaan Mbak Gempita ini adalah, jadi, teman-teman ya di seluruh Indonesia, di setiap provinsi ataupun di setiap UPT, itu bisa membuat sebuah konseptual model. Konseptual model itu simpel saja dibuatnya. Jadi ketika kita membuat sebuah analisis gitu ya, oh misalnya nih ketika karakteristiknya adalah cold surge misalnya, oh ternyata model ini memiliki pendekatan paling baik. Itu dicatat saja atau didokumentasikan. Nah, kemudian silakan bisa dikomparasi dengan analisis teman-teman yang lain ya, yang ada di situ. Kemudian misalnya ada fenomena MGO masuk, nah mana model yang memiliki pendekatan presisi yang paling tinggi? Nah itu ditulis. Kemudian misalnya ada hujan-hujan yang sifatnya orografis saja, model mana yang memiliki pendekatan paling baik. Nah, pengalaman seperti ini terus dibangun ya Mbak Gempita dan didokumentasikan sampai dia menjadi sebuah konseptual model yang terdiri dari pendapat beberapa kepala atau beberapa orang. Sehingga nanti bisa dikomparasi itu satu model dengan lainnya untuk mendapatkan gambaran secara detail. Nah, itu adalah cara lain yang untuk bisa melihat, karena tadi Mbak sudah menyebutkan setiap musim sudah dilakukan klasifikasi ya, model A atau B atau D yang terbaik gitu ya Mbak Gempita ya. Ini sudah cara yang sangat bagus, tetapi nanti bisa diterapkan di setiap kantor Bapak Ibu ya untuk melakukan atau pun membuat sebuah konseptual model untuk NWP. Gitu ya caranya ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi Pak Dedi sudah terjawab ya untuk wilayah Aceh. Saya lanjut saja ke Pak Dian Cahyono. Assalamualaikum. Pak Dian dari Lombok ya. Berdasarkan pemaparan tadi, masing-masing model memiliki tingkat sensitivitasnya masing-masing untuk menggambarkan orografis, MCS, konvektif, dan sebagainya. Izin Pak, dengan mengetahui kondisi lokal, fenomena yang dominan di wilayah tanggung jawab NTB, apakah bisa memilih model terbaik yang digunakan hanya dengan melihat poin-poin yang menjadi kelebihan sebuah model? Oke. Baik. Pak Dian. Mbak Nina, saya agak ke distract dengan noise ini, apakah dari saya? Oke ya, sudah clear ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi Pak Dian, jawabannya adalah boleh. Jadi pendekatannya ada beberapa cara. Pertama tadi adalah konseptual model seperti apa yang sudah ditanyakan Mbak Gempita tadi. Kemudian yang kedua adalah multimodel analisis, di mana kita setiap pagi memilih pendekatan yang paling baik untuk all parameter. Nah, yang ketiga ini adalah cabangnya dari multimodel analisis, tetapi dengan cara hanya melakukan pendekatan seperti yang saya berikan di contoh. Ya, di contoh itu saya melakukan pendekatannya dengan melakukan pendekatan fenomena besar dulu. Jadi signal-signal besar seperti adanya trough gitu ya, kemudian juga adanya shear line gitu. Itu diidentifikasi dulu, apakah posisinya tepat, apakah penyebabnya sama, ya. Mas Dian. Kemudian yang kedua, bisa melakukan pendekatan sistem pulau. Sistem pulau itu adalah pendekatan seperti contohnya di NTB ya, dilakukan analisis pada saat data inisial ataupun pada saat range prediksi 6 atau 9 seperti yang saya sebutkan tadi, tapi langsung dijustifikasi mana wilayah pulau yang memang merepresentasikan kondisi misalnya presipitasi yang sama atau angin yang sama. Ya. Kemudian ketiga, bisa melakukan pendekatan skema di mana yang sedang terjadi high impact event atau cuaca
signifikan tetapi dalam konteks MCS gitu. Nah, itu bisa diidentifikasi, caranya gini sederhana saja. Yaitu pertama adalah posisinya tepat atau tidak, kemudian pecahannya MCS itu jumlahnya sama atau tidak. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini saya tayangkan saja. Sorry. Selanjutnya kita bisa melakukan pendekatan loss energy. Jadi misalnya ini ya, di utara NTB ini kan ada sisa energi akibat tumbukan ya, akibat skema flux ya di sini. Nah, itu model yang mampu memberikan signal itu akan bagus untuk skema adveksi, Mas Dian. Dan yang terakhir yaitu adalah intrusi. Intrusi itu yang contohnya yang nomor 5 ini ya. Model mana yang mampu memberikan area-area yang intrusinya jelas atau tidak jelas. Nah, kalau dia intrusinya jelas, maka asumsinya adalah model tersebut mampu menjelaskan skema perbedaan cold dan juga warm pool. Nah, itu bisa digunakan. Semoga clear ya, Mas Dian ya. Nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan dari pertanyaan ke-12 dari Mbak Astrid. Izin, kalau di Sulawesi Utara yang topografinya sendiri kurang lebih sama dengan Gorontalo, tapi masih lebih baik model IFS. Nah, nanti Mbak Astrid bisa ngobrol sama tadi Mbak siapa yang dari Gorontalo ya? Mbak Sinta ya. Nah, nanti bisa didiskusikan, skemanya sama tetapi Mbak Astrid sudah mengkonfirmasi, Mbak Rimi ya, sorry. Mbak Astrid sudah mengkonfirmasi pendekatan skema topografis untuk IFS cukup baik di utara Sulawesi. Nah, nanti silahkan bisa didiskusikan. Kemudian ke-13 dari Mbak Anissa Nindi. Izin bertanya, apa kira-kira model ARPAGE bisa cocok untuk forecast wilayah Bangka Belitung? Oke. Mbak Anissa, Bangka Belitung ya. Bangka Belitung pertama memiliki skema kepulauan. Nah, kalau kita menjawab skema kepulauan, ARPAGE sebetulnya dia tidak memiliki skema friksi, Mbak. Skema friksi hanya bisa di-generate dari 3 model untuk saat ini, yaitu IFS, AccessR, dan juga WRF yang tersedia di BMKG ya. Tetapi ARPAGE bisa dimanfaatkan sama juga dengan GFS untuk skema-skema regional, Mbak. Karena seperti kita ketahui Bangka Belitung kan sering sekali dipengaruhi oleh cold surge misalnya, kemudian juga ketika monsun Asia juga sebagai signal pertama sebelum Jawa gitu. Nah, itu silahkan bisa digunakan ARPAGE, bisa gunakan GFS maupun juga IFS. Tetapi ketika dia sudah skema-skema yang lemah, Mbak ya, friksi-friksi lokal, maka saya tidak advise untuk menggunakan ARPAGE karena dia pendekatannya sangat global. Gitu ya. Semoga clear ya, Mbak Anissa ya. Baik, selanjutnya Hede Uli. Pak Hede Uli, izin Pak, bagaimana dengan wilayah NTT yang merupakan kepulauan? Untuk saat ini kami di Altari menggunakan IFS. Baik, jadi sama ya kurang lebih jawabannya tadi. Untuk skema-skema kepulauan, untuk skema friksi daratan lautan ya baru 3 model itu yang memang memiliki informasi yang cukup baik gitu ya. Tetapi ketika misalnya aktivitas siklon gitu, kemudian monsun ya, monsun Australia ataupun skema-skema ITCZ ya, Pak Hede ya, itu bisa digunakan data-data dari model-model lain. Tapi saya tidak heran kalau misalnya IFS punya performa cukup baik Pak di NTT. Sebetulnya ada juga Pak model lain yang memiliki pendekatan sama yaitu unified model. Kalau teman-teman tertarik mengakses unified model, nanti insya Allah saya share ya di grup di LMS, tetapi dia tidak ada informasi raw-nya, hanya image, tapi bisa digunakan sih untuk perbandingan ya ke depan. Nanti saya akan berikan aksesnya insya Allah. Oke, pertanyaan ke-15 dari Mbak Justia Denisa. Untuk wilayah Maluku Utara, menggunakan model IFS. Karena menggunakan model WRF lebih ke overestimate. Oke, kita bahas sedikit untuk skema pulau-pulau yang memang dia terpisah dari sistem utama. Jadi WRF ini memang jujur saja memiliki gap atau kelebihan dan kekurangan yang cukup jelas gitu ya batasnya. Karena
untuk skema-skema convections dia memiliki performa yang cukup baik gitu ya. Tetapi di sisi lain karena dia parameterisasi basicnya memang dimodifikasi, dia seringkali menghadirkan estimasi yang berlebih atau overestimate atau kadang sama sekali tidak terdeteksi. Nah ini memang masalahnya. Dan kalau kita lihat tadi di gambaran ini di layar ya untuk WRF misalnya, WRF ini bagus hanya ini tidak final ya, tetapi dari pengalaman saya bahwa dia bagus untuk area-area daratan yang memang memiliki skema radiatif transfer yang jelas. Sehingga hati-hati juga karena misalnya untuk Maluku Utara ataupun daerah-daerah lain yang kepulauan ya, ini kita kan tidak cuma memberikan informasi untuk area daratan kan ya, tetapi kan juga untuk wilayah perairan misalnya. Nah ini agak berhati-hati juga ketika menggunakan WRF, sehingga perlu data-data yang memiliki skema basisnya jelas ya seperti AFS dan juga GFS misalnya. Itu nggak apa-apa digunakan karena signal-signal besar biasanya akan ketangkap tuh. Tetapi di sisi lain kalau dia ternyata sistem angin darat, angin lautnya sangat jelas gitu ya di Maluku Utara misalnya, nah ini agak tricky juga. Maka pendekatannya harus ditambah Mbak. Selain AFS mungkin juga ARPEDS dan juga WRF tadi ya. Tetapi tetap perlu berhati-hati karena bisa jadi signalnya sangat besar gitu ya, tetapi bisa jadi juga loss gitu ya. Ini contoh nyata saja yang dari gambaran ya. Ternyata sebetulnya ada skema di wilayah perairan gitu, tetapi dia tidak tergambar jelas gitu di sini, hanya tergambar di wilayah daratan gitu ya. Nanti silahkan dicoba ya dengan data dan juga range prediksinya. Oh ya, kemudian untuk teman-teman semua, jadi jangan give up dulu ketika model itu tidak bagus di next 3 sampai 6 hour. Karena biasanya model memiliki sensitivitas rendah untuk dari perubahan dari inisial datanya biasanya. Sehingga nanti perlu bisa dioptimalkan di range 9, 12, dan selanjutnya. Nah, itu biasanya performanya akan kembali menguat. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Dari Stefanus Binoto, nah ini dari BMKG Pusat nih. Ketersediaan data AFS dan GFS yang tersedia sampai 7 hari, apakah sudah tepat untuk membuat perakiraan cuaca mingguan? Oke, sedangkan setiap model memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih, Ivan, atas pertanyaannya. Baik, teman-teman, selain kendala resolusi waktu, selain kendala resolusi spasial, ada juga kendala resolusi waktu ya. Karena model ini berbeda-beda scalability secara waktunya ya. Nah, misalnya kalau kita lihat dari pertanyaan tadi bahwa AFS adalah salah satu model yang memiliki range predictions terpanjang saat ini. Karena dia sudah sampai 10 hari ke depan, bahkan time range untuk S2S ya, seasonal to subseasonal itu bisa sampai 40 hari sebetulnya. Tetapi kita diskusikan untuk extended forecast-nya ya. Saat ini baru tersedia untuk model AFS. Nah, untuk GFS tepat, memang saat ini baru 7 hari, tetapi saya dengar developer GFS di US sedang dalam proses untuk mengekskalasi range-nya untuk menjadi lebih panjang. Sehingga kesimpulannya kalau untuk mingguan ya, dimana kalau kita bagi 3 hari pertama dan 4 hari berikutnya, sebetulnya HMWF dan GFS serta WRF itu bisa menjadi opsi. Tetapi kalau sudah digunakan sebagai gambaran 10 hari ke depan, maka untuk saat ini satu-satunya model yang tersedia ya baru AFS ya yang bisa dimanfaatkan. Gitu ya, Mas Ivan ya. Jadi pendekatannya sudah bukan model terbaik lagi, tetapi ketersediaan resolusi waktunya dulu ya yang harus dijustifikasi. Begitu. Oke, pertanyaan ke-17.
Baik, dalam textbook apa yang membahas detail persamaan dasar dinamika atmosfer secara detail? Pak Tony, saya jujur tidak letakkan semuanya, Pak, untuk karena memang perlu kita request saja nih ke Mbak Dina dan kawan-kawan Pusdiklat untuk ada diklat NWP secara khusus ya, yang kita bisa ulas secara dynamical core dan lain sebagainya. Tetapi insya Allah saya akan coba sampaikan jika Bapak tertarik dengan mau melihat dynamical core itu bentuknya seperti apa gitu ya. Nanti bisa saya kasih contoh dokumentasinya, bisa dibaca gitu ya. Tetapi semoga tidak membingungkan karena cukup bagus untuk dijadikan acuan dasar membuat analisis dan perakiraan karena kita kan forecaster ya. Tetapi di sisi lain juga kita perlu berhati-hati karena sudut pandang modelers ya Pak Tony ya. Modelers dengan forecaster itu agak sedikit berbeda. Karena kalau forecaster itu sudut pandangnya interpretasi. Itulah kenapa kita sebutnya interpretasi gitu kurang lebih. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Arimi ya. Mohon izin, IFS hanya dapat digunakan ketika saat musim hujan, dan itu hanya bisa digunakan di wilayah Gorontalo, bagian utara yang masuk zona musim. Nah, ini menarik nih ya. Sedangkan wilayah selatan Gorontalo, pada saat musim hujan malah overestimate. Oke, justru ARPEJ masuk. Namun pada masa peralihan, kedua model itu benar-benar overestimate. Oke, ini menarik nih. Karakteristik topografik Gorontalo sangat sulit analisisnya, khususnya di wilayah selatan Gorontalo. Kalau selatan Gorontalo ini di selatan gunung ya, Mbak Arim ya. Apalagi di musim peralihan, verifikasi cuaca kita akan benar-benar banyak yang tidak sesuai. Sehingga kami mengambil batasnya ke hujan lokal ya, tidak berani mengambil risiko memberikan hujan lebat. Oke, ini Gorontalo merupakan case yang sangat menarik karena satu dia sistem pulau, walaupun dia dalam daratan yang luas gitu ya, tetapi secara batas dia mirip kepulauan. Terus dia ada sistem teluk ya, teluk Tomini betul Mbak Rimi. Kemudian juga ada sistem pegunungannya, sehingga nah kalau ada topografi lokal seperti itu ya teman-teman sebagai forecaster harus memahami ya, karena barangkali Gorontalo adalah salah satu wilayah yang bukan global meso lagi Mbak Arimi. Barangkali sudah perlu lokal LAM, lokal areal model. Nah, lokal areal modelnya pun juga perlu di generate dulu ya, apakah sebetulnya bisa menggambarkan sistem-sistem skala besar ataukah hanya sistem-sistem secara kecil. Nah, saran saya ya memang ini bisa dikaji oleh kawan-kawan di Gorontalo, bisa dibuatkan Mbak sebuah konseptual model yang menggambarkan karakteristik besar ketika misalnya monsun gitu ya tadi ya, kemudian ketika ada gelombang tropis ataupun karena dia di Sulawesi bagian utara ya keterkaitannya dengan typhoon di utara ataupun whirlpool misalnya di utara. Nah itu bisa dibuatkan konseptualnya ya. Nah itu bagus ya sudah dibuat. Nah itu silakan dikaji. Nanti insya Allah saya siap mendiskusikan perbedaan mendasarnya apa, behaviornya, karena kalau dia selalu underestimate juga agak sulit ya untuk membuat perakiraannya ya. Tapi mungkin bisa dibedakan. Kalau untuk deteksi cuaca signifikan ya mungkin signal-signal cuaca yang skala besar itu bisa digunakan. Tetapi kalau sudah tadi karakter lokal ya ada baiknya mungkin bisa kita coba simulasikan Mbak secara khusus dalam standar lokal areal model. Nah, silahkan Mbak, insya Allah kalau kami siap bantu ya karakteristik ataupun pemahamannya modelnya itu, sehingga jadi tidak salah interpretasi. Ya, ini case ini juga berlaku untuk kawan-kawan lain ya di seluruh Indonesia ya, karena ya pola-polanya memang berbeda sih ya, berbeda, dan Indonesia merupakan laboratorium yang menarik untuk peneliti ya, karena ada interaksi ocean yang sangat luas, kita kan maritime continent. Kemudian ada dua sistem benua yang dominan, Asia, Australia, plus ada samudra. Sehingga kombinasi-kombinasi ini belum ditambah friksi lokal. Sehingga saya sempat membaca ada pertanyaan yang di LMS itu, bagaimana BMKG bisa menyediakan model kita ke depan, maka jawabannya ya kita harus melakukan pendekatan, barangkali tidak melakukan meso lagi ya teman-teman ya. Tetapi
tidak melakukan pendekatan downscaling maksud saya, tetapi kita langsung melakukan pendekatan model global gitu. Menarik ya memang. Oke, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ataupun informasi ya, dari Mbak Anissa Fauziah dari Jambi. Untuk wilayah Jambi sejauh ini hampir cocok dengan model AFS, di mana sebelah barat wilayah kami terdapat pengaruh orografis dan timurnya berbatasan dengan laut. Berarti informasi ini cocok dengan analisis yang saya tampilkan tadi ya, Mbak Anissa ya, di paparan ya, bahwa AFS memiliki pendekatan orografis yang informatif. Kemudian, pemanasan kuartz juga secara lokal, namun terkadang AFS underestimate pada kasus-kasus tertentu. Nah, ini menarik. Ketika MJO mulai masuk, melewati kuadran 2, 3. Oke, hal ini terjadi apakah karena initial time-nya, ataukah AFS yang kurang baik dalam menangkap gelombang tropis di atmosfer? Oke, akhirnya ada pertanyaan yang tentang skema fisis gelombang tropis ya. Jadi teman-teman, saya sebenarnya sempat menjelaskan sekilas ya di bahan tayang, kalau tidak salah ada di sesi keempat ya, di sesi teknologi NWP nanti bisa diulas, tapi sayangnya memang saya agak ringkas saja menjelaskan di situ, tetapi itu adalah salah satu poin yang mungkin nanti bisa dibaca. Jadi Mbak Anissa, model itu juga sebetulnya terpengaruh oleh skema yang sedang terjadi, skema cuaca yang sedang terjadi. Misalnya kondisi global, ya, kemudian kondisi meso, bahkan sampai lokal ya tentu saja. Nah, ketika dia ada friksi yang ditimbulkan oleh MJO, misalnya, ataupun gelombang-gelombang tropis yang lainnya, maka benar, dia secara time analysis, dia akan menjadi bias. Sehingga harus hati-hati nih, ketika muncul fenomena-fenomena MJO, apalagi di pesisir barat Sumatera ya, di wilayah Sumatera itu, seringkali terpengaruh oleh sistem-sistem gelombang yang kadang informasi untuk perakiraan digitasi harian itu jadi bias. Nah, insya Allah ada beberapa kajian terkait hal tersebut yang bisa dibaca dan diulas. Tapi informasi yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, faktanya adalah model itu dipengaruhi oleh forcing-nya daripada gelombang tropis, karena dia R ya, radians ya, dan dari segi analisisnya pun juga seluruh variabel dari Rossby, MJO, kemudian juga Kelvin wave itu juga bisa mempengaruhi, sehingga ada cara sebetulnya melihat sebenarnya model ini terpengaruh atau tidak. Mungkin bagi daerah-daerah yang punya rason itu bisa diukur tuh kalau ada fenomena MJO ya, itu komparasi modelnya bisa langsung direct dengan data rason ya, data rason tetapi yang prediksi ya, jangan yang reanalisis ya. Kalau reanalisis ya dia juga ya, tetapi kalau yang prediksi itu bisa dilihat. Nah, biasanya secara skema vertikal ya, kalau kita plot di sebuah diagram SQT gitu ya, biasanya dia kalau dia cross sections gitu, cross maksud saya, prediksi memotong daripada data observasinya, maka dia ternyata secara persamaan fisis vertikal dia terganggu ya. Nah, inilah kondisi yang untuk menjawab dari Mbak Anissa ini, faktanya yang memang terpengaruh ya, jadi perlu berhati-hati, dan advice saya ketika bertemu dalam kondisi kayak gini, perlu ya dilakukan pendekatan multimodel analisis tadi dengan melihat perbedaan-perbedaan yang ada, yang terlihat di misalnya di HMWF, kemudian di AccessR, ya, di GFS tadi gitu ya, untuk mendapatkan signal yang tepat ya. Karena biasanya kalau sudah model gelombang tropis, pertanyaannya sudah bukan area saja, tetapi waktu ya, waktu yang tepat ketika titik tertinggi atau peak-nya dari hujan itu kapan. Nah, itu mungkin bisa dilakukan. Semoga terjawab ya, Mbak Anissa ya. Baik. Mbak Nina, ini saya rasa sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kita sampai jam berapa ya batasnya? Oh ya, teman-teman semua, insya Allah saya akan memberikan kesempatan untuk coba menyimak bahan tayang dan juga materi yang ada di video, karena banyak sekali sebenarnya informasi dari
bahan tersebut yang bisa dibahas ya ataupun diulas. Saya akan coba sempatkan insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan secara begini, pendekatannya boleh secara fisik, boleh secara teknis analisisnya gitu ya, boleh juga secara praktikal. Nah, nanti kita bisa lakukan beberapa pendekatan termasuk juga informasi-informasi lainnya. Karena kalau teman-teman sebetulnya di performance model tadi ya, ini ya contohnya ya, performa model tadi, kalau kita lihat dari level presisinya, sebetulnya ada model lain nih yang memiliki akurasi cukup bagus ya. Kalau teman-teman perhatian tidak hanya CMWF, tapi juga ada yang kedua nih, MetOffice. MetOffice ini namanya adalah model Unified Model. Nah, Unified Model ini justru malah menjadi core dynamic-nya dari beragam model. Contohnya adalah Access R, ya. Kemudian ada modelnya KMA, ya. Kemudian ada model-model Kanada, ya. Dia juga memakai dynamical core-nya UM. Tetapi untuk saat ini memang masih belum kita gunakan yang high-res-nya di BMKG. Kita cuma punya global. Tetapi kalau teman-teman tertarik, nanti insya Allah saya coba tunjukkan ya unified model yang bisa digunakan. Nah, insya Allah nanti ke depan kita berharap juga bisa mengakses datanya, ya sehingga kita bisa punya gambaran yang bagus ya. Setidaknya 2 model terbaik di dunia lah gitu. Oke, terima kasih Mbak Nina. Oh, Mbak Nina suaranya lagi Iya. belum masuk silakan Mbak di Nina. sini ya. Sudah ada Mas Agi? Sebenarnya kalau dari jadwal sudah lewat Pak Agi. Sudah lewat ya? Oh, oke. Iya, jam 9.30. Tunggu Nina, silakan Mbak Nina. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak Nina. Oh iya. Iya, tadi kita mulainya kan lewat 15 ya. Jadi nggak apa-apa. Waktu kita ada sekitar 4 menit lagi. Oke. Jadi kalau Mas Agi ada yang disampaikan sebelum mengakhiri menutup sesi ini? Baik, Mbak Nina, terima kasih. Jadi teman-teman ya, bahwa masih saya lanjutkan dari performa ini misalnya, bahwa faktanya saat ini provider model-model global ini semakin banyak saat ini ya. Dan saya juga berdoa nih, dan teman-teman semuanya semua berdoa juga, agar Indonesia ini bisa juga menjadi provider model global juga ya. Karena kalau kita dalam level downscaling, maka ya asumsinya kita akan menggunakan model-model global yang ada di luar dan secara komparasi akan menjadi berbeda. Tetapi tidak apa-apa, itu kita bisa mendapatkan informasi boundary condition-nya yang variatif lah gitu ya. Nah, tetapi sebagai seorang forecaster, bahwa faktanya kita juga harus tahu sebetulnya behavior dari model, performa dari model itu seperti apa gitu ya. Dan bahkan justifikasi harian itu sifatnya juga akan beragam, satu orang dengan lainnya juga akan beragam. Jadi pesan saya agar berhati-hati ketika melakukan analisis itu, variabel ataupun parameter-parameter dasarnya itu agar diulas terlebih dahulu. Parameter dasar itu misalnya wind-nya, ya, vektor wind-nya, kemudian tekanannya, kemudian geopotensialnya, suhu vertikalnya seperti apa. Jadi jangan selalu direct to finite keduanya seperti presipitasi, kemudian apalagi indeks-indeks labilitas gitu ya, terutama presipitasi lah. Ini teman-teman forecaster saya juga sering melihat banyak langsung direct ke sana, karena sebetulnya itu adalah variasi yang tuningnya itu paling beragam sebetulnya. Bisa jadi dari model tersebut dia melakukan banyak perubahan dalam mendeliver informasi di variabel akhirnya, sehingga pesan saya adalah kita sebagai forecaster tetap harus mengexercise sifat-sifat model itu seperti apa. Jangan langsung everything direct to presipitasi, itu kurang tepat. Plus juga sering kita direct measurement ukurannya adalah output presipitasi ya. Memang tidak salah ya, boleh saja dilakukan, tetapi kalau sebagai meteorologis saya rasa perlu memahami karakteristiknya. Itu semuanya diketahui ya, dari intrusi ya, daerah-daerah intrusi, kemudian low level wind shear, kemudian shear line-nya, terus area-area yang tergantung topografik itu harus kita asah terus sebagai forecaster. Nah, itu caranya ya satu-satunya harus mengexercise ya dengan ketersediaan model-model yang ada. Plus juga kajian ataupun pendekatan konseptual model bisa dilakukan di setiap daerah, karena kita nggak bisa klaim ataupun blame
area suatu area itu ya sudah finalnya di sini, karena bisa jadi model yang lain memiliki performa yang cukup bagus untuk daerah-daerah yang lain. Nah, ini informasi yang bisa digunakan. Semoga nanti ke depan dengan banyaknya model yang masuk, kita tidak menjadi gagap, karena kebanyakan data justru membantu kita dalam mendeteksi cuaca signifikan yang ada di tanah air. Pesan terakhir, insya Allah nanti bisa kita diskusikan ya di sesi yang lain, di LMS ataupun jika perlu korespondensi langsung, ada tadi terakhir di saya ya, di Oh iya, kelas ya bisa alamatnya Mas Agi. Nah, di mana Iya, menghubungi? Oh, silakan. Sebetulnya kalau urusan kantor ke bmkg.go.id ya, tetapi ini karena teman-teman semua silahkan saja ke email saya di agiwandala@gmail.com. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita bisa berdiskusi di dalam. Mungkin itu aja, Mbak Nina, Mas Denny. Dari saya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Agi atas pemaparannya. Oke, terima dan kasih Mas sharing Agi. knowledge-nya. Mudah-mudahan bisa lanjut. Sukses selalu buat teman-teman semua. Oh, suara saya tidak terdengar lagi ya? Terdengar kok, Mbak. Kedengeran. Oh, kedengeran. Oh ya, beri applause dulu dong buat Mas Agi. Makasih ya teman-teman semuanya ya, sehat-sehat semuanya, tetap semangat. Iya. Jangan lupa ya, sebelum sesi berikutnya yang hari Jumat, teman-teman seperti kemarin sudah dipesankan bahwa untuk prakteknya jangan lupa dicobakan dulu ya, kan sudah dikasih data-datanya di LMS bisa diakses. Jadi jangan lupa ya dicoba dulu prakteknya. Nanti ketika ada kendala bisa sharing di sesi diskusi sama Mbak Rifda dan Mas Tommy. Oke ya, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan, manfaatkan forum LMS kita. Nanti Mas Agi akan coba menjawab di sana. Makasih sekali lagi Mas Agi atas paparannya. Ya, sama-sama Mbak.